Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Hasna Azulia. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani Amanda Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ali Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah. Nah, di sini kami akan mengerjakan proyek biologi, yaitu kami memilih untuk membuat struktur ginjal. Kami akan menjelaskan bagian-bagian dan organ dan fungsi. Pertama-tama kita akan membahas apa itu ginjal. Ginjal adalah alat ekresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang, yaitu di kanan dan di kiri. Jadi ginjal itu termasuk alat sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa yang ada pada makhluk hidup, seperti karbon dioksida, urea, racun, dan yang lainnya. Proses ekresi berfungsi menurunkan kadar zat metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan penimbunan. Terus yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal itu adalah pengeluaran zat sisa organik, terus pengeluaran zat racun. Mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa melalui ekresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonia. Terus, ginjal itu tersusun atas 3 lapisan. Ini ginjal, ini. Yang pertama itu adalah korteks. Korteks itu adalah kulit ginjal. Tempat terjadinya itu filtrasi. Terdapat badan magvigi, medula sumsum ginjal. Tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Terdapat tubulus-tubulus ginjal. Nah, ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut dengan nefron. Ini bisa dilihat. Yang ini yang A adalah glomerulus. Yang A adalah glomerulus. Yang B adalah capsula Bowman. Yang C adalah tubulus contortus proximal. Yang D adalah lengkung Henle. Yang E adalah tubulus contortus distal, dan yang F adalah tubulus collectivus. Bagian ini disebut medula. Medula yaitu sumsum ginjal merupakan struktur ginjal yang terdiri atas nefron dan tubulus yang berfungsi untuk menyaring darah. Sedangkan ini namanya pelvis ginjal, yaitu rongga ginjal yang berfungsi untuk menampung urin dan kemudian dialirkan ke ureter. Selanjutnya adalah korteks. Bagian ini merupakan bagian terluar dari ginjal. Korteks ginjal berisi glomerulus dan tubulus contortus. Di tepi korteks ginjal dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak. Bagian ini berfungsi untuk menjaga jaringan ginjal yang ada di dalam ginjal. Selanjutnya ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang merupakan tabung otot dan berfungsi untuk mendorong urin ke dalam kantong kemih. Panjang ureter sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimal ukuran kurang lebih 1,7 cm. Di sini saya akan menjelaskan arteri ginjal. Fungsi bagian ginjal ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan vena ginjal. Selain arteri ginjal, ada pula yang disebut dengan vena ginjal. Vena ginjal ini berfungsi untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Ada faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Ada 4. Yang pertama itu adalah hormon antidiuretik atau ADH. Nah, hormon pengatur kadar air dalam urin. ADH kurang, volume urin naik. Yang kedua itu adalah zat diuretik. Contohnya, air teh menyebabkan volume urin naik, reabsorpsi, air turun. Yang ketiga adalah suhu. Suhu panas, volume berkeringat bertambah, volume urin menurun. Suhu dingin, volume urin bertambah. Terus yang keempat, jumlah air atau cairan tubuh. Jika warna urin pekat itu adalah dehidrasi.
Lalu kita tahu 8 penyakit akibat gangguan fungsi ginjal. 1. Gagal ginjal. 2. Batu ginjal. 3. Glomerulonefritis. 4. Nefritis akut. 5. Infeksi saluran kencing. 6. Asidosis. 7. Uremia. 8. Gagal ginjal kronis. Adapun pencegahan penyakit pada ginjal. 1. Rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. 2. Menjaga kadar gula darah tetap normal. 3. Menjaga tekanan darah tetap normal. 4. Menjaga berat badan ideal. 5. Minum air putih 8-10 gelas per hari. 6. Tidak merokok. 7. Periksa fungsi ginjal secara berkala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan karena kami masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.